Perpu dikeluarkan langsung oleh Presiden, Bang Doli? Ya, pertama saya kira tidak ada masalah ya. Sebetulnya gini, eh, tidak tersendat-sendat juga. Ya, ini apa? Kita ini sedang mencari rumusan bersama dengan pemerintah sebetulnya. Karena kalau kita bicara tentang soal perampasan aset saja, di mana kita kan mengambil dari United Nations Against Corruption yang hasil PBB itu, ya. Nah, kalau tadi ya ada istilah stolen recovery itu kan. Nah, kalau itu kita gunakan bulat-bulat, itu tidak kompatibel dengan sistem hukum kita, ya. Nanti mungkin Prof. Hudri juga bisa menjelaskan. Saya secara teknis hukum ya. Nah, makanya kemudian kemarin karena memang kita merasa bahwa pemberantasan korupsi ini penting dan kita sudah punya undang-undang namanya Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU yang menurut saya itu juga kalau ditegakkan secara eh, law enforcement-nya serius, itu juga sebetulnya sudah sangat cukup. Nah, tapi kalau kemudian kita tambah dengan undang-undang perampasan aset, tetapi selama memang sudah terbukti tindak pidananya, makanya kita buat sekarang namanya rancangan undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi. Nah, ini untuk menjadi supaya eh, nyambung gitu dengan sistem hukum kita. Nah, soal nanti siapa yang mau ngambil inisiatif, saya kira lebih cepat lebih bagus. Kalau memang pemerintah mau eh, lebih cepat, ya, kalau mau ngambil inisiatif, ya jalannya dua. Bisa Perpu, bisa juga segera membuat draft rancangan undang-undangnya, kemudian disampaikan ke DPR, maka kita akan bahas. Itu yang. Nah, soal tadi ya, menurut saya ini memang setuju saya bahwa pernyataan atau pidatonya Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti oleh para pembantunya di kabinet yang membidangi masalah ini ya, supaya clear. Kalau saya menafsirkannya bahwa Pak Prabowo sampai hari ini saya kira semangatnya masih tetap kuat untuk memberantas korupsi. Nah, soal kata memaafkan itu ya sebetulnya ini cuman berlaku terhadap tindak pidana korupsi yang sudah terjadi. Yang ke depan kita ya nggak bisa dong. Kalau ke depan kan belum ada yang diambil gitu. Nah, tapi kata memaafkan pun itu ya harus diterjemahkan. Apakah memaafkan itu berarti mengampuni? Ya kalau ada orang sudah bersalah mencuri, negara kita ini kan negara hukum ya. Nah, begitu orang ketahuan sudah melakukan tindak pidana, ya apalagi dengan kemudian mengakui dengan mengembalikan itu kan nggak bisa dihilangkan itu tindak pidananya. Menurut saya ini nanti harus diterjemahkan kata memaafkan itu seperti apa. Kalau saya menafsirkannya memaafkan itu bukan tidak harus dihukum ya, gitu loh. Semuanya akan dikembalikan kepada Tidak menerapkan sistem hukum hak yang untuk berlaku kita gitu. menuntut, Bang Doli, tidak menerapkan hak untuk menuntut. Kalau versinya Bang Kudri. Nah, ya saya tidak paham ya soal hukum. Saya kira bisa jadi kalau Prof. Kudri mengatakan bahwa negara tidak melakukan penuntutan, tetapi ketika ya soal gini loh, menuntut itu kan ketika misalnya kita apa ya ya sebuah tindakan pidana tidak tahu kita apakah memang itu melakukan tindak pidana atau tidak, makanya kemudian dituntut. Tapi kalau kemudian udah terbukti salah karena mengembalikan, ya memang nggak perlu dituntut, ya dihukum aja gitu kan. Kan bisa begitu juga tafsirnya gitu. Pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, ultimatum kepada para koruptor ini, apakah ini merupakan usulan yang terbaik dalam pemberantasan korupsi, Bang Doli? Ya, saya kira itu bagian dari pernyataan yang untuk sekian kali sebagai komitmen Pak Prabowo ya sebagai presiden untuk memberantas korupsi. Nah, kita harus membagi memang ya antara sekarang dan ke depan ya. Tadi saya setuju tadi mungkin dari mulai apa yang disampaikan oleh Prof. Hudri ya, penataan dari awal soal perencanaan proyek dan segala lain. Itu kan upaya bagian dari pencegahan gitu loh. Nah, tetapi juga kita perlu ya itu memang kadang memang ini sudah macam gitu ya. Apa namanya?
ya diketahui ada kebocoran, ada korupsi gitu ya, tetapi tidak ketemu-ketemu gitu loh. Apa yang koruptornya, apa gimana gitu. Dan memang perlu ada hukum ya untuk mencari itu. Melakukan tindakan seperti itu. Nah, yang paling penting menurut saya setelah ini ya, para menteri yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum ini, ya tadi menerjemahkan soal pernyataan itu, apa sebetulnya untuk konkretnya memaafkan Baik, itu Bang ya. Ahmad Doli Saya Kurnia. memaafkan itu belum tentu mengampuni dalam sistem hukum kita gitu ya. Terus yang kedua adalah harus dihitung. Tadi pertanyaannya Andromeda itu penting. Ada berapa sih sebenarnya potensi kerugian negara yang sampai sekarang dikejar belum dapat gitu, ya kan? Nanti itu harus diumumkan berapa sebetulnya kalau memang ini mau ditindaklanjutin serius ya. Berapa sebenarnya potensi yang hilang yang kemudian diharapkan untuk bisa masuk dikembalikan ke negara. Baru nanti secara pelan ya diketahui siapa-siapa saja orang itu. Nah, kemudian kalau memang maupun dibuka, diumumkan, dikasih deadline kayak tadi Pak Prof. Huri mengatakan, berapa? 6 bulan, 1 tahun. Nah, sehingga memang kita tahu persis bahwa ini adalah bagian dari pemberantasan korupsi dan memang aset yang dikembalikan itu dikembalikan ke negara untuk kepentingan negara dan rakyat, kira-kira begitu. Terima kasih Baik. Bang Doli Kurnia dan juga